Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3209-3211. Tuan Chen, ketika kita berteleportasi ke sini, Anda tidak dalam keadaan sadar. Selama proses teleportasi, kesadaran semua orang tertutup, seperti orang mati. Tetapi setelah teleportasi, kesadaran Anda akan pulih, tetapi Anda tidak pulih, yang mana membuat kami berdua ketakutan. Yulian menjelaskan setelah Dev. Bagaimana dengan orang-orang ini? Dev bertanya sambil menunjuk ke selusin biksu yang tidak bergerak di sekitarnya. Mereka semua mati. Setiap kali formasi teleportasi diaktifkan, selalu ada orang pintar yang memancarkan kesadaran spiritualnya dan ingin merasakan kekuatan formasi teleportasi. Orang-orang ini semua tidak patuh. Setelah memancarkan kesadaran spiritual mereka, mereka dilucuti oleh formasi teleportasi. Meskipun kesadarannya tidak mati, tidak ada keraguan bahwa ia akan mengikuti orang mati. Seorang biksu berusia 40-an berkata ketika dia melewati Dev dan yang lainnya. Pada saat ini, Dev juga memikirkan situasinya sendiri pada saat itu, dan situasi mengikuti orang-orang ini persis sama. Itu juga karena keingintahuannya sehingga dia memancarkan sinar kesadaran ilahi, dan itulah mengapa formasi teleportasi memasukkan seluruh jiwanya ke dalam tubuhnya. Untungnya, pada saat kritis, buku emas surgawi di lautan kesadaran menyelamatkan nyawanya. Dev sedikit takut saat ini, tetapi mengingat kejadian yang dia alami, Dev menemukan bahwa ketika lelaki tua itu sedang menyiapkan formasi teleportasi, Dev mengingat semuanya dalam pikirannya. Dengan kata lain, jika Dev memiliki kekuatan yang cukup sekarang, dia dapat mengikuti instruksi orang tua itu dan mengatur formasi teleportasi yang besar ini. Memikirkan hal ini, Dev menjadi bersemangat lagi. Tuan Chen, ayo cepat pergi. Kota terdekat di sini mungkin ribuan mil jauhnya. Jika hari gelap, mungkin ada banyak monster di tempat ini. Yulian berkata kepada Dev yang tertegun. Oke, Dev mengangguk, lalu melihat ke pegunungan dan hutan di sekitarnya, dan berkata dengan sedikit kebingungan, kita diteleportasi oleh formasi teleportasi. Bukankah itu seharusnya dikirim ke formasi teleportasi lain? Bagaimana bisa kita dipindahkan ke tempat ini? Sepertinya tidak ada formasi teleportasi di sini. Dev sangat bingung. Dalam pemahamannya, ini seharusnya seperti teleportasi antara dua formasi teleportasi. Bagaimana mereka bisa diteleportasi ke hutan belantara ini? Master, formasi teleportasi yang Anda sebutkan adalah transmisi dua arah yang tetap, tapi formasi teleportasi yang kita gunakan bukan seperti itu. Formasi teleportasi dua arah ini hanya akan memindahkan orang ke area umum. Lokasi setiap teleportasi tidak sama, tetapi tidak akan terlalu berbeda. Berbicara tentang formasi teleportasi ini, itu setara dengan merobek ruang dan waktu, memungkinkan setiap orang melewati celah di ruang spasial dan mencapai tempat yang mereka inginkan untuk pergi. Tetapi kadang-kadang ketika formasi teleportasi tidak berfungsi, orang akan diteleportasi ke tempat lain. Karena kebingungan ruang dan waktu, lokasi teleportasi juga akan diimbangi. Helena mengikuti Dev dan menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Helena, Dev akhirnya mengerti, jadi beberapa orang segera keluar dari hutan. Yulian menemukan ruang terbuka dan melepaskan pesawat. Mereka berencana untuk membawa pesawat itu ke tempat terdekat. Mereka beristirahat di kota dan membuat rencana untuk masa depan. Namun saat pesawat Yulian dilepaskan, banyak biksu berkumpul di sekelilingnya. Rekan tahu, berapa biaya untuk menaiki pesawat Anda? Seseorang bertanya pada Yulian. Maaf, saya sendiri yang menaiki pesawat ini dan tidak menerima penumpang. Yulian melambaikan tangannya. Rekan tahu, kamu benar-benar cukup kaya untuk memiliki pesawat sebesar itu. Tapi demi kenyamanan, kenapa kamu tidak membiarkan kami menumpang? Orang lain maju dan mengikuti Yulian untuk mendekat. Yulian hendak berbicara, tapi dia melihat Tuan Ji yang mengikuti penguasa istana barbar raksasa datang dan naik ke pesawat tanpa penjelasan apapun. Yulian sedikit mengernyit dan hendak marah, tapi dihentikan oleh biksu di samping. Rekan Taois, ini Tuan Ezekiel Ji. Dia bisa menaiki pesawat Anda. Ini adalah berkah Anda. Di kota kuning dan biru di depan Anda, keluarga Ji adalah keluarga terbesar. Jika Anda ingin pergi ke kota di depan untuk beristirahat, maka jangan menyinggung Tuan kedua Ji. Biksu itu berbisik kepada Yulian. Keluarga Ji. Yulian tertegun, lalu ada sedikit keterkejutan di wajahnya,
karena ayahnya pernah mengatakan bahwa kampung halaman mereka berada di wilayah tengah, dan mungkin Tuan kedua Ji ini adalah kerabatnya. Memikirkan hal ini, Yulian hendak bergegas maju dan mengikuti pihak lain untuk mengenali kerabatnya, tapi dia ditahan oleh Dev. Biarkan orang-orang ini naik dulu, kata Dev pada Yulian. Yulian tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, tapi dia tetap mengikuti maksud Dev dan berkata kepada para biksu di sekitarnya, karena kita sedang dalam perjalanan, ayo kita semua naik pesawat. Setelah Yulian mengatakan ini, banyak biksu mengucapkan terima kasih satu demi satu. Segera, pesawat itu mulai dan terbang menuju kota di depan. Tuan kedua Ji itu duduk di depan, tapi tidak ada orang di sekitarnya yang berani duduk. Semua orang berkerumun di belakang, mungkin karena takut memprovokasi dia. Tuan Chen, mengapa Anda tidak membiarkan saya naik dan bertanya? Mungkin Tuan kedua Ji ini adalah kerabat saya, kata Yulian kepada Dev dengan bingung. Sebaiknya kamu jangan mengekspos dirimu kepada keluarga Ji dulu. Saat kita sampai di kota kuning dan biru, kita bisa menanyakan urusan keluarga Ji dan membuat rencana untuk lain waktu, kata Dev. Yulian tidak pernah mengenal keluarga Ji sejak dia masih kecil, sehingga anggota keluarga Ji tidak mengenalnya, bahkan mereka tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tanpa mengetahui apapun tentang keluarga Ji, jika Yulian gegabah mengakui sebagai kerabatnya, Dev takut terjadi kesalahpahaman. Jika Anda ingin bertanya tentang kota kuning dan biru, tanyakan saja langsung kepada saya. Saya telah tinggal di kota kuning dan biru selama lebih dari 10 tahun. Biksu yang mulai menghentikan kemarahan Yulian datang. Dev memandangi biksu ini, dia tidak tinggi dan memiliki mulut lancip serta pipi monyet, dengan sepasang mata yang berbinar. Sekali lihat biksu ini, dia adalah tipe orang yang rakus akan uang dan penuh nafsu. Dev tidak mengajukan pertanyaan apapun, dia hanya mengeluarkan 1 juta koin spiritual dan melemparkannya kepada biksu itu. Mengambil uang itu, biksu itu begitu bahagia sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan cepat, apapun yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saja. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Keluarga Ji di kota kuning dan biru ini, apakah merupakan keluarga terbesar? Apakah ada penguasa kota di kota kuning dan biru? Dev bertanya pada biksu itu. Tentu saja keluarga Ji adalah yang terbesar. Ada penguasa kota di kota kuning dan biru ini, tapi dia juga boneka. Semua orang tahu bahwa keluarga Ji memiliki keputusan akhir di kota kuning dan biru ini. Apakah Anda tahu kenapa kota ini disebut kota kuning dan biru? Biksu itu bertanya secara misterius. Dev menggelengkan kepalanya. Lihat, apa warna pakaian Tuan Ji? Biksu itu menunjuk ke arah Tuan Ji di depan dan berkata. Dev melihatnya sekilas lalu berkata, baju biru muda. Benar, ada bos lain di keluarga Ji, yang sekarang menjadi kepala keluarga Ji. Mereka semua memakai pakaian kuning, itulah mengapa kota ini disebut kota kuning dan biru. Biksu itu menjelaskan. Maksudmu, keluarga Ji dikendalikan oleh 2 saudara laki-laki. Kudengar keluarga Ji terdiri dari 3 saudara laki-laki. Hanya saja bertahun-tahun yang lalu, adik bungsu dari keluarga Ji meninggalkan keluarga Ji demi seorang wanita dan tidak ada berita tentang adik bungsu itu. Sekarang hanya tinggal 2 bersaudara inilah yang mengendalikan keluarga Ji, kata biksu itu. Begitu biksu itu selesai berbicara, wajah Yulian tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Bukankah biksu ini membicarakan tentang ayahnya yang ada di sini? Tepat ketika Yulian sangat bersemangat dan ingin mengungkapkan identitasnya, Dev menatapnya dengan dingin. Yulian menelan kata-katanya lagi. Tapi Yulian tidak tahu bahwa tidak jauh dari mereka, seorang biksu berjanggut sedang menatap mereka dari dekat. Rekan Taois, silakan lanjutkan berbicara. Dev memberi isyarat kepada biksu itu untuk terus berbicara. Izinkan saya memberi tahu Anda beberapa rahasia yang orang lain tidak mengetahuinya. Biksu itu berdeham, dan kemudian berkata dengan misterius, sebenarnya, 2 saudara laki-laki dari keluarga Ji ini tidak akur sama sekali. Alasan mengapa para murid ini 2 garis tidak mengenakan pakaian dengan warna yang sama hanya untuk memudahkan pembedaan. Dikatakan bahwa warna dipilih berdasarkan preferensi, namun kenyataannya tidak sama sekali, karena murid-murid dari garis keturunan Master Ji sudah terbiasa sombong dan mendominasi, dan sering menimbulkan masalah, membuat keluarga Ji terkenal kejam. Kepala keluarga Ji juga merupakan murid dari tuan kedua Ji dan tidak memiliki cara untuk mengaturnya, jadi dia menemukan cara untuk tahu murid keluarga Ji yang mana dengan melihat warna bajunya di jalan. Ini informasi eksklusifku, tidak ada orang lain yang tahu. Biksu bangga, merasa bahwa dia paling tahu banyak, dan dia sangat bangga. Namun saat biksu itu selesai berbicara,
aura samar menyelimuti dirinya. Dev sudah menyadarinya sebelum orang lain menyadarinya. Aura ini terpancar dari Tuan Kedua Ji. Sepertinya meskipun dia duduk di depan, dia masih mengetahui setiap gerakan di belakangnya. Dan biksu itu belum merasakan bahaya datang, dan masih mengoceh tentang berbagai hal di kota kuning dan biru. Segera, pesawat itu tiba di atas kota kuning dan biru. Melihat ke bawah, sebuah kota tergeletak di bumi seperti binatang raksasa. Pesawat itu perlahan mendarat tidak jauh dari gerbang kota kuning dan biru, dan banyak biksu mulai berjalan menjauh. Tepat ketika semua orang keluar dari pesawat, Tuan Ji perlahan turun. Tetapi ketika Tuan Ji melewati biksu yang banyak bicara itu, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Saya melihat Tuan Ji menamparkan telapak tangannya, dan kepala biksu itu langsung meledak seperti semangka. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat Tuan Kedua Ji tiba-tiba membunuh orang, mereka semua ketakutan dan bersembunyi. Jika seseorang berani berbicara omong kosong tentang keluarga Jiku, inilah akibatnya. Setelah Tuan Ji selesai berbicara, dia berjalan maju perlahan. Kata-kata Tuan Kedua Ji sepertinya ditujukan untuk Dev dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk tidak ikut campur terkait urusan keluarga Ji. Saat Tuan Kedua Ji berjalan maju, gerbang kota kuning dan biru perlahan terbuka, dan beberapa monster menarik kereta keluar. Di belakang gerobak ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian biru. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menjemput Tuan Kedua Ji ini. Tuan Kedua Ji naik kereta dan kemudian memasuki kota. Dan semua orang melihat ke arah biksu yang ditampar sampai mati, dan mereka semua terdiam dan berjalan menuju kota. Yulian menyingkirkan pesawat itu, lalu mereka bertiga juga masuk ke kota. Keramaian kota tampak sangat ramai. Adat dan adat istiadat di sini jelas sangat berbeda dengan yang ada di wilayah utara. Hal ini membuat Yulian sedikit bersemangat, lagi pula dia belum pernah meninggalkan benua utara meskipun dia telah tumbuh besar. Melihat penampilan Yulian, Helena tersenyum dan berkata, "Lihatlah penampilanmu, seperti belum pernah melihat dunia. Saya telah bepergian ke kelima benua di dunia surga dan manusia." Yulian dan Helena sedang berbicara dan tertawa. Tetapi Dev tidak mengatakan apa-apa karena dia merasa ada seseorang yang mengikuti mereka di belakangnya. Sejak dia berada di formasi teleportasi, dia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang menatap mereka. Sekarang ada orang yang mengikuti di belakangnya, yang membuat Dev lebih waspada. "Master, ada apa?" Helena, yang menyadari ada yang tidak beres dengan Dev, bertanya kepada Dev. "Jangan tanya, ikuti saja aku." Setelah Dev mengatakan itu, dia mempercepat langkahnya, dan dia berjalan secara khusus menuju gang dengan lebih sedikit orang. Meskipun Helena dan Yulian mengikuti dengan keraguan di wajah mereka tidak berani bertanya lagi dan hanya mengikuti Dev di belakang. Setelah berjalan ke gang yang sangat gelap, Dev berhenti. Helena mengikuti Yulian dan berhenti. Dev perlahan berbalik, melihat ke gang yang kosong, dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu mengikutiku, keluarlah." Bersambung.